Gubernur Kalimantan Selatan, Sabirin Nur, menaikkan status siaga darurat menjadi tanggap darurat. Keputusan ini diambil setelah banjir melanda hampir seluruh wilayah di Kalimantan Selatan akibat tingginya intensitas hujan selama beberapa hari terakhir ini, pemirsa. Saat ini sudah hadir bersama kami ada Gubernur Kalimantan Selatan, Pak Sabirin Nur. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya, Pak, kita ingin tahu, tak hanya 3 kabupaten di Kalimantan Selatan saja yang katanya terendam banjir, namun juga melanda hampir seluruh wilayah di Kalsel. Totalnya ada berapa daerah, Pak? Total kita Kalimantan Selatan itu dari 13 kabupaten kota, hampir ada 2 yang masih belum terkena banjir, dan yang lainnya hampir rata-rata ya terkena banjir sesuai dengan tingkatannya gitu. Wilayah mana saja, Pak, yang menjadi titik terparah banjir ini? Titik terparah kita banjir ini terjadi pertama di beberapa daerah, satunya Kabupaten Banjar dan Pelehari dan juga hulu sungai tengah Berabai, dan ketinggian air ini hampir mencapai 2 meter. Kemudian yang terdampak hampir kalau boleh dikatakan sekitar 5.930 rumah yang aktif sementara yang lainnya masih dalam proses pendataan dan menerima laporan dari kabupaten. Pak, sampai sejauh ini apakah masih banyak warga yang terjebak banjir di rumah mereka? Lantas bagaimana proses evakuasi terhadap warga yang masih terjebak banjir, Pak? Sebenarnya sudah banyak yang dievakuasi, terutama oleh keluarganya sendiri dan kemudian oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan juga tugas kita satgas di kabupaten kota. Jadi mereka dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi karena rumahnya sudah tidak bisa ditinggali lagi. Kalau untuk data sementara, Pak Gubernur, kami ingin tahu apakah semua warga ini sudah ditampung di posko darurat seperti itu atau masih ada yang belum menjangkau tempat itu, Pak? Yang sudah kita evakuasi sudah ke tempat posko-posko yang sudah kita siapkan di beberapa tempat, seperti di Kabupaten Banjar, ada di kantor Kodim, ada di kantor-kantor pemerintah yang bisa dibikin atau dijadikan tempat penampungan, dan juga lapangan seperti lapangan Demang-Leman kita siapkan juga untuk penampungan masyarakat kita yang terdampak banjir. Sampai sekarang terus dilakukan evakuasi, baik dilakukan oleh BPBD, kemudian dari TNI, Polri, semua bergerak ke lapangan untuk melakukan evakuasi dan memberikan pertolongan kepada masyarakat. Lantas bagaimana, Pak, untuk distribusi bantuan di posko-posko pengungsian ataupun mungkin juga di sejumlah titik di mana warga mungkin masih bertahan di rumah mereka? Yang masih bertahan bisa terjangkau itu segera kita evakuasi. Mereka kalau kita yang tahu, kita yang mengevakuasi, tapi kalau mereka yang belum tersambung komunikasi, mereka yang minta kita segera datang melakukan evakuasi. Kalau untuk distribusi bantuan sendiri, Pak, artinya di posko pengungsian seperti apa, Pak? Karena mayoritas wilayah terendam banjir. Distribusinya kita pakai perahu karet, utamanya terutama pakai mobil-mobil yang tadinya masih bisa masuk ke wilayah-wilayah yang terjangkau. Namun setelah tidak bisa lagi, ini kita menggunakan perahu karet. Dan saya juga terima kasih ke Pak Presiden, Pak Jokowi telah memberikan arahan kepada saya dan juga akan segera memberikan bantuan dari pemerintah pusat, khususnya akan datang pasukan dari Marinir dan juga yang lainnya yang bisa membantu, terutama kebutuhan perahu karet ya untuk gerakan di lapangan. Langkah ke depan seperti apa, Pak? Mengingat banjir kita juga berharap segera surut di Kalimantan Selatan. Kalau untuk distribusi bantuan, kemudian logistik, apakah sudah bisa dipastikan semuanya merata, Pak, untuk masyarakat di sana? Ya, langkah ke depannya kita segera terutama kita berharap bahwa hujan akan segera sedikit menurun sehingga gerakan kita di lapangan akan lebih mudah. Dan tentunya kita akan gunakan sekuat kemampuan kita memberikan pertolongan kepada masyarakat kita, baik dari segi kesehatan ataupun evakuasi, dan juga terutama logistik untuk keperluan mereka makan sehari-hari, karena kita tahu mereka pasti akan sangat tidak bisa melakukan memasak ya seperti yang
lazimnya sehari-hari mereka lakukan. Ya, Pak, lantas ini kan Basarnas akan mengirimkan bantuan ke Kalimantan Selatan, Pak. Ini nanti akan seperti apa bantuan ini difokuskan ke titik-titik mana saja? Karena 12 wilayah, 12 kabupaten kota di situ yang terendam banjir, Pak. Di daerah mana yang menjadi prioritas untuk nantinya koordinasi dengan Basarnas? Terutama bantuan-bantuan kita pusatkan pada posko induk yang nanti bisa menampung segala jenis bantuan dan tentunya akan didistribusikan ke tempat-tempat yang lebih parah dan tentunya yang bisa terjangkau dan yang tidak bisa terjangkau. Makanya kita butuh alat-alat ataupun apa saja yang bisa kita membawa bantuan-bantuan sehingga pertolongan kita bisa sampai ke masyarakat. Baik, Pak, ini ada informasi Pak, warga di Kabupaten Tanah Laut, kemudian di Banjar juga yang sangat berharap bantuan karena hingga sore hari ini kabarnya bantuan belum terdistribusi ke wilayah sana, Pak. Ya, bantuan sudah nyampai ke itu namanya daerah Pelihari, sudah ada bantuan yang diberikan ke Pelihari. Kemungkinan karena ini wilayahnya sangat luas sehingga jangkauan kita masih terkendala begitu di lapangan. Pak, saat ini sejauh Bapak bagaimana dengan catatan warga Bapak di sana, misalnya mengalami sakit, apakah cukup banyak, kemudian bagaimana juga upaya untuk menerapkan protokol kesehatan di posko pengungsian, mengingat ini di tengah pandemi COVID-19? Ya pastinya kita tahu bahwa yang namanya banjir ini mereka akan terendam, pastinya mereka akan terkena penyakit kulit dan lain sebagainya. Saya sudah perintahkan Dinas Kesehatan untuk segera mengambil langkah-langkah strategis, memberikan pertolongan kepada masyarakat kita yang utamanya kesehatannya terkena penyakit yang biasanya penyakit kulit ya. Nah ini kita harus segera diberi bantuan oleh petugas kita di lapangan. Lalu untuk menjaga protokol kesehatan di posko pengungsian seperti apa Pak mekanisme yang dilakukan, strateginya? Tetap dilaksanakan protokol kesehatan karena di posko-posko kita usahakan selalu ada yang namanya masker, hand sanitizer, tetap kita jaga jarak dan selalu mengingatkan kepada kita semua bahwa hari ini kita masih dalam kondisi COVID-19, pandemi COVID-19 dan kita harus tetap waspada dengan yang namanya COVID-19 dan berhati-hati. Baik, terima kasih banyak Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur atas informasinya. Semoga bantuan juga terdistribusi secara baik dan diterima oleh seluruh masyarakat yang terdampak banjir, Tisa ya. Betul, Andrew.